Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan video general reading. Temanya adalah perasaan dan keadaan dia saat tidak berkomunikasi. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang saat ini tidak komunikasi sama kamu ya. Seharusnya sih nggak usah cek energi ya, tapi ya udah deh, nggak apa-apa deh. Energi seseorang yang saat ini tidak komunikasi. Iya, seharusnya sih nggak usah cek energi ya, karena kita kan nggak menebak siapakah dia. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Tuh sebenarnya agak bete ya, kalau gelap terus pakai deck yang ini. Tapi jangan ngomongin soal lampu karena memang ini udah menuju gelap ya, maksudnya udah sore gitu loh, jadi tidak ada cahaya matahari. Oke, energi kamu ke dia seperti apa? Pas banget guys, ini ada gambar kartunya yang lagi diam-diaman. Kamu sama dia lagi diam-diaman, yang satu cuek, yang satu kepo. Walaupun dicuekin, kamu memberi batasan ke dia, tapi sebenarnya kamu nggak bisa lepas gitu aja dari dia. Kayak masih ingin memiliki, masih pengen dekat. Kalau kamu feminin, kamu sibuk sendiri. Kalau maskulinnya tuh kayaknya berusaha menjauh ya. Dan kamu suka ingat dia ya, walaupun kamu lagi sibuk. Kamu berusaha membuat strategi tentang kedekatan kalian. Ada rasa nggak semangat hidup atau apa sih? Atau kayak galau, sedih gitu ya. Terus ada sesuatu yang kamu rencanakan. Ada patah hati, kehilangan, sakit hati. Terus kayak ada rasa kepo juga kamu ke dia, masih curious. Dan energi dia ke kamu, dia sih kayak nunjukin kalau dia tuh kayak males gitu ya sama hubungan ini. Udah menjauh, udah berantakan hubungannya, udah retak, udah renggang. Terus dia kayak punya optionnya ini entah manusia atau bukan manusia. Kalau bukan manusia itu misalnya pekerjaan, karir, orang tua, keluarga, apa yang mau dia pilih gitu ya. Dia berusaha tenangin diri dan ada rasa emosional juga. Mungkin mereka yang menjauh duluan ya. Mereka bingung sih hubungannya nih gimana sama kamu ke depannya. Agak-agak clueless menurut mereka. Perasaan dan keadaan dia saat tidak komunikasi. Jangan ada yang bilang ya, nanti ada yang bilang lagi kayak, aduh orang lama lagi. Ya udahlah ya. Kalau kamu tidak suka jangan di sini. Karena aku pusing. Jadi aku mau kerja yang fun dan aku happy, aku enjoy. Karena kan aku bikin videonya bukan untuk satu orang ya. Oke, perasaan dan keadaan. Jadi bisa ini tentang perasaannya, bisa tentang keadaannya, bisa langsung keduanya. Ya, tergantung kalian seperti apa ya pandangannya. Perasaan dan keadaannya, masih pengen tahu tentang kamu di sini. Masih pengen tahu, tapi juga kayak ngerasa dicuekin kalau dia feminin. Tapi dia pengen sih kayak kamu tuh mendekat atau datang ke dia kayaknya. Mungkin dia suka caper-caper ya. Dia sadar sih hubungannya bukan hubungan yang positif di sini. Dia males sih buat action, buat ngelakuin sesuatu ya. Kayak ya males, lebih suka kayak nunggu atau diam aja. Kalau misalnya pun ada seseorang di samping dia, tahu dia ada pasangan atau gebetan lain, dia agak cuek juga sama mereka ya.
pengen sih kayak deket lagi, main lagi sama kamu. Tapi ngerasa salah satunya udah cuek ya. Kenapa ini cuek? Oh, ada kartunya tentang diam-diaman, kayak silent. Lagi kena silent treatment ya. Masih ada yang punya feeling di sini, kayak masih ingin menunjukkan perasaannya. Masih ada seseorang yang kayak mau bertemu, ajak main gitu ya. Dia berusaha untuk selesaiin masalahnya sih. Misalnya penyebab masalahnya apa nih? Dia pengen gak ada lagi tuh penyebab masalah itu. Tapi ini kamu sama dia udah menjauh sih, kedua-duanya. Ada yang sesuatu terjadi, terus kalian sama-sama gengsi langsung cabut dua-duanya dari hubungan ini. Dan langsung gak jelas deh hubungannya kayak gimana. Kalau dia sih, kebanyakan mereka sekarang lagi sibuk sih sama pekerjaan. Tapi ikatannya sama kamu belum bisa benar-benar lepas ya. Dan masih pengen tetap dekat, masih pengen tetap terkoneksi, have fun bareng. Walaupun ini keadaan dia ada yang kayak capek sih sebenarnya sama hubungan ini. Kadang cari pencerahan juga, kadang berusaha move on gitu. Jadi survive sama keadaannya sendiri. Mereka sering sih tanya-tanya advice, masukan-masukan dari orang yang mereka percaya. Harus gimana sama kamu, sama hubungan kalian. Dia adalah seseorang yang bingung mau ambil keputusan apa, harus seperti apa ya. Kayak dia punya beberapa option, pilihan jalan, keputusan harus kayak gimana sama kamu. Keadaannya ada yang fisiknya lemah ya, karena dia juga sebenarnya nggak mikirin banget sih kayak pola makan, olahraga atau apa. Apalagi kalau yang lagi galau gitu ya, stuck pasti. Tapi orang ini tuh ada rasa gengsinya. Jadi apapun yang kamu lakuin ke dia, itulah yang dia bakal lakuin ke kamu. Jadi ya mirror energy di sini. Kamu cuekin dia, dia bakal cuekin kamu juga. Jadi ini lebih ke terserah deh kamu mau apa. Aku tetap di sini kalau kamu cari aku. Katanya gitu. Dan ya kalau kamu nanya sesuatu, aku tetap jawab atau tetap terbuka. Itu ya. Tapi dia sadar sih hubungan ini sulit dijalani, sulit sesuai harapannya dia. Makanya kayak ada beban yang dirasain di sini. Tapi dia tetap kepoin kamu sih, entah dari mana ya. Jadi aku tidak tahu ya kalau ada yang tanya dikepoinnya dari mana. Saya tidak tahu ya. Jujur saya tidak tahu. Ada yang ngerasa capek sama keadaan hidup dia saat ini. Kayak ada yang ngerasa krisis kepercayaan diri gitu ya, suntuk, jenuh. Kayak butuh penyemangat, butuh apa ya? Kayak lagi turun self-esteem atau self-belief-nya. Kadang ada ya masa-masa orang yang kayak gitu, kayak aduh males deh gitu. Ya udah jalanin hidup seperti biasanya aja, kayak hidup ya memang harus hidup gitu, ngerti gak sih? Ya hidup, ya udah jalanin aja, manusia hidup seperti apa gitu, nggak yang mengejar sesuatu banget. Nah dia merasa nih ada separation di antara kalian. Di momen separation ini sedih ya jelas, kangen iya, mikirin kamu iya, ya nggak yakin tentang hubungan kamu sama dia. Dia ngerasa kok di hubungan ini ada yang tersakiti di sini. Mungkin kamu sama dia pernah nggak sih ada di tahap membicarakan tentang suatu komitmen gitu, atau pertemuan, atau membahas hubungan ke jenjang yang lebih serius. Itu kadang dia masih ingat sih hal-hal yang pernah kalian bicarakan itu. Ada yang belum move on, yang belum benar-benar move on ini, dia sering banget nih membicarakan kamu, membahas tentang hubungan kalian ke seseorang.
Ada yang nunggu-nunggu pesan, teks, call, email dari kamu nih. Menunggu, wait. Tapi jangan ditelan mentah-mentah juga ya. Ntar dibilang nunggu, kamu duluan yang cari mereka. Terus ntar dicuekin, ntar readernya disalahin. Ada yang patah hati sih. Nah, kan tuh ada silent treatment di sini. Ada yang patah hati, ada desperation dan no contact sama kamu. Merasa kehilangan juga karena kan chemistry-nya udah dapet nih, udah kuat banget. Dan dia ngerasa sih apa ya, energinya sama gitu loh. Kamu ke dia, dia ke kamu tuh sama, mungkin besar perasaannya. Dan dia juga ngerasa having fun, have fun gitu ya, deket sama kamu. Cuma mungkin apa ya, masalahnya di sini apa? Kalian sih yang tahu masing-masing. Entah ada yang berkhianat atau ada yang lelah karena seseorang tidak berubah, atau ya memang on off gitu ya. Atau udah dikasih kesempatan gitu, kepercayaan tapi tidak bisa. Di sini ada seseorang yang ini ya, kayak mau menang sendiri, egois atau narsisis, NPD atau apa sih? Dia kayak menggunakan daya tarik dia untuk misalnya ya untuk membohongi kamu, untuk memanipulasi atau memanipulasi orang-orang gitu, supaya dia ngambil keuntungan dari sebuah hubungan. Karena ada seseorang yang menyebalkan dan merugikan dalam hubungan ini, satu yang lainnya kayak memberi batasan jadinya. Ada dari mereka yang mencoba buat move on. Mungkin ada yang pergi gitu aja tanpa closure ya. Yang pergi gitu aja tanpa closure, mungkin ada perasaan bersalah atau kayak punya beban karena pergi tanpa informasi, tanpa aba-aba ya. Ini ya, agak relate hubungan-hubungan yang tanpa closure terus akhirnya nggak komunikasi. Ada sih yang terbebani sehari-harinya, tiap harinya karena itu pergi gitu aja, padahal sebelumnya mungkin sedekat itu sama kamu. Let go of, mungkin ya dia tipenya yang apa ya udahlah, kalau memang hubungan yang nggak bisa bersama, pergi ya pergi aja gitu ya. Tapi padahal dia mungkin kepikiran. Tapi mungkin aja dia juga takut menyakiti kamu, jadi ya udah pergi aja, takut lebih menyakiti kalau nanti ada pembicaraan yang nggak tahu nih ujung dan keputusannya tuh kemana. Dia sih lebih let it flow aja ya menanggapi hubungan ini. Dan menurut dia kalaupun walaupun dia berusaha lebih, apa iya hubungan ini bisa bersama gitu. Dan ya dia bilang sih kalau kamu tuh pantas dicintai, layak untuk bahagia. Ada juga yang bilang kayak mungkin dia seseorang yang nggak lebih baik, mungkin ada yang lebih baik dari dia. Jadi ini ceritanya apa? Diputusin karena kamu terlalu baik buat aku. Jadi dia di sini yang penjahatnya gitu ya, antagonis. Ada-ada aja ya. Tapi sebenarnya mungkin orang ini pengen sih punya komitmen atau pengen ada hubungannya lebih sama kamu. Cuma nggak tahu nih hubungannya gimana. Kalau aku sih pasti ngerasain hubungan kalian ada masalah ya, bermasalah. Karena orang-orang yang suka lihat tarot pasti hubungannya ada masalah. Nggak mungkin lagi happy-happy aja tuh nontonin tarot tiap malam. Iya kan? Tapi ini tentang ada wedding nih. Dia yang mau menikah, dia cari seseorang yang baru atau apa? Atau dia membiarkan kamu pergi menjauh dari dia supaya kamu mencari seseorang yang lebih baik, supaya kamu lebih serius sama orang lain hubungannya. Ada yang beda keyakinannya, religious factor di sini nih.
Nah itu mungkin salah satu hubungan, salah satu penyebab atau alasan kalian sulit buat bersama. Tapi di sini ada someone from your past is returning to your life. Apakah seseorang ini mau kembali? Aku nggak tahu ya ini beneran kembali atau enggak. Jadi kalian jangan terlalu berharap ya. Ini cuma tarot. Nanti balik lagi ke energi kalian masing-masing. Karena aku tipenya itu bukan tipe orang yang mau kasih harapan berlebihan gitu. Jadi kalian diafirmasi aja kalau ada hal-hal baik dan memang kalian harapkan. Kayak dia sih berusaha menjauh ya, tapi dia juga bertanya-tanya nih, apakah sekarang waktu yang tepat buat dia membuka hati atau cari pengganti, atau dia udah siap atau belum nih untuk menerima cinta yang baru. Apa ya, dia tuh kayak ada trust issue atau ada trauma juga ya mungkin dari hubungan kalian nih. Mungkin ada seseorang yang belum siap untuk membuka hati. Takut kalau nanti mulai dengan hubungan yang toksik. Kalau sekarang mungkin mereka lagi fokus sama finansial sama karir juga ya. Ya kayak fokusnya ke situ. Mungkin ada sesuatu yang pengen dia capai. Kita kan nggak tahu juga ya. Coba kita cari tahu perasaan dia kamu saat ini. Nah inilah ya perasaannya lah ya, perasaan dan energinya deh. Karena kan apa, tadi awal kan aku bilang perasaan dan keadaan gitu ya, tiba-tiba aku malah mau ngecek spesifiknya. Perasaan seseorang ke kamu gak baik-baik aja sih. Dia ngerasa hubungannya udah cut off salah satunya mungkin ya, udah memutus hubungan, memutus komunikasi juga, tapi masih ada seseorang yang overthinking terus. Overthinking nih karena dia ngerasa, misalnya dia sebelumnya deket banget sama kamu, anggap kamu tuh rumah. Tiba-tiba tuh kamu pergi, jadi dia ngerasa ya kehilangan sebuah rumahnya gitu. Itu, jadi ya kehilangan, sedih pastinya. Rasanya masih ada sih, tapi ada seseorang yang memaksa dirinya untuk menjauh. Ada yang ngerasa udah effort nih, entah kamu atau dia yang kehilangan banyak materi di hubungan ini. Perasaannya diam aja sih, nggak mau ngelakuin apa-apa. Dan tuh kan temanya tidak komunikasi nih, ada gambar yang kayak lagi diam-diaman antara kamu sama dia. Sekalipun kamu diamin dia juga ikut diam, karena apa sih, dia ngerasa semua yang dia lakukan ke kamu mungkin bakalan useless, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk hubungan ini. Karena hubungannya sulit ya. Salah satunya yang tadi tuh contoh yang tentang perbedaan keyakinan tadi misalnya ya, atau perbedaan-perbedaan lain. Tapi hatinya masih nggak tenang sih ketika ingat kamu atau ada yang sebut nama kamu, atau misal kamu posting sesuatu gitu, hatinya tuh masih berdebar-debar. Berarti dia belum benar-benar move on gitu ya. Dan ada sih kepikiran buat komunikasi sih, tapi apa yang bakal dibicarain, dibahas. Kayak dia ngerasa apapun, hal sekecil apapun yang bakal dilakuin untuk hubungan ini tuh kayak nggak berguna. Wah, kok bisa dia seperti itu. Dia ngerasa kamu udah tenang sih, apalagi kalau kamu nggak ganggu dia ngerasa kamu udah tenang hidupnya, udah happy, udah tenang sih. Dia mikirnya kamu udah tenang, dan dia juga jadinya nggak mau ganggu kamu. Jadi sekalipun dia galau atau apa, dia lebih milih untuk membahas tentang isi hatinya ke orang terdekatnya, bestie-bestinya gitu, tentang kamu. Iya, dia juga nggak mau ganggu kamu ketika kamu kasih self defense ke dia. Jadi pengen yang aman-aman aja lah hubungannya. Dan dia juga nggak mau ada permusuhan sebenarnya di sini. Jadi sekalipun nggak komunikasi ya jangan bermusuhan gitu. Walaupun nggak diomongin secara langsung, ya, kita nggak musuhan yuk gitu. Tapi overthinking sih masih sih overthinking. Apalagi kalau mereka yang ngelakuin salah atau ghosting kamu duluan, pergi gitu aja tanpa kejelasan. Overthinking ya, kayak sakit gitu kepalanya. Aduh gitu. Ada beberapa yang dia fokusin.
itu terus gitu di hubungan ini, apalagi kalau dia yang penyebabnya atau pembuat masalahnya. Perasaannya sebenarnya kayak mau datang ya, tapi ingat ya jangan ditelan mentah-mentah ketika aku ngomong hal kayak gitu. Kalau di kartu ini sih ya kayak mau datang, cuma datang pun nanti takutnya on off lagi, cuma say hi aja, hai 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 gitu ya, how's your life gitu. Akhirnya nanti oh ya udah basa-basi, ntar akhirnya diam-diaman lagi. Itu kan gak enak juga kan. Misalnya dia datang ke kamu, dia nanya kabar kamu, tapi ternyata kamu masih berharap dia kembali atau hubungannya balikan. Tapi dia nggak bisa kasih kejelasan hubungan balikan atau enggak. Nanti kamu sedih, sakit hati lagi, dan dia tuh nggak mau kamu berharap atau masih berharap atau nanti bakalan makin terluka karena dia gitu. Karena sejujurnya mungkin dia tahu kamu tuh tipe seperti apa, yang mungkin melankolis terhadap suatu hubungan. Ya. Oke, itu aja ya. Aku nggak bisa berlama-lama. Zodiak dia. Zodiak dia ada zodiak Aries, Capricorn, Gemini, Virgo, Taurus, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Libra. Ada huruf N, U, D, R, F, M, C, I, B, E, Y, J, H, dan W, dan G. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive, future man and soul. Bye!